Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari kata Riza Khalil hasil korupsi Pertamina mengalir ke kampanye mantan Presiden Jokowi tahun 2024. Setelah Kejaksaan Agung membongkar masalah korupsi di Pertamina, tim penyidik jaksa telah memeriksa 96 orang yang mengetahui perbuatan korupsi di Pertamina. Dari hasil pemeriksaannya setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, telah menetapkan 7 orang tersangka selaku direktur Pertamina, 4 dari Pertamina dan 3 dari swasta. Perbuatan korupsi yang dilakukan Pertamina dengan cara menekan penghasilan kilang minyak sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu mengimpor bensin Pertalite dengan harga tinggi dari luar negeri, lalu dioplos menjadi minyak Pertamax yang harganya lebih tinggi Rp3.000 dari bensin Pertalite, sehingga selisih harganya Rp3.000 yang dikorupsi, yang berarti Pertamina mengalami kerugian setiap tahun 193,7 triliun, padahal perbuatan korupsi di Pertamina sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, sudah berjalan selama 5 tahun. Berarti kerugian Pertamina selama 5 tahun mencapai 1.000 triliun. Kejadian perbuatan korupsi sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai pernyataan mantan Direktur Karen Agustina, menyatakan perbuatan korupsi yang dilakukan Karen Agustina sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Berarti Presiden Joko Widodo turut terlibat atas perbuatan korupsi di Pertamina. Ada dugaan pembagian hasil korupsi yang lebih besar kepada Karen Agustina dibandingkan dengan mantan Presiden Joko Widodo, lalu mengganti Karen Agustina selaku Direktur Pertamina dengan orang lain yang sesuai dengan kehendak mantan Presiden Joko Widodo. Demikian juga 2 Direktur Pertamina di keponakan mantan Presiden Joko Widodo. Salah satu bernama Joko Priandono selaku Direktur Patra Logistik, sehingga merasa kuat posisinya di Pertamina yang mendapat perlindungan dari Presiden Joko Widodo, hingga mereka tidak takut kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama selaku Komisaris Utama di Pertamina. Semua Direktur Pertamina tidak takut sama Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang tidak punya kewenangan melakukan pemecatan kepada Direktur Pertamina tersebut. Sampai ke-7 Direktur Pertamina berani melakukan mengoplos minyak Pertalite menjadi minyak bensin Pertamax yang sudah berjalan selama 5 tahun, hingga berhasil melakukan perbuatan korupsi yang merugikan Pertamina sampai 1.000 triliun selama 5 tahun. Selama Presiden Joko Widodo selaku Presiden, semua perbuatan korupsi yang dilakukan 7 Direktur Pertamina, salah satunya bernama Keri Endrianto, anak Rizal Khalid, salah satu Direktur Pertamina, selalu dilindungi mantan Presiden Joko Widodo, dan sebagian hasil korupsi pengoplosan bensin Pertalite menjadi bensin Pertamax hanya ada dugaan dari hasil perbuatan korupsi Pertamina selama 5 tahun. Selama 5 tahun berhasil melakukan korupsi sampai 1.000 triliun yang diduga dibagi-bagi terlebih kepada calon Presiden Joko Widodo dengan pejabat lain yang ikut memberi kemudahan melakukan perbuatan korupsi Pertamina tersebut. Setelah Presiden Joko Widodo melakukan serah terima jabatan Presiden dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 bertempat di gedung MPR Senayan. Sejak saat itu Jokowi tidak presiden lagi, sudah tidak ditakut aparat negara lagi.
Setelah Presiden Prabowo Subianto jadi presiden, lalu Jaksa Agung minta izin membongkar perbuatan korupsi di lingkungan Pertamina, dan hasil pemeriksaan Pertamina telah menetapkan tersangka. Salah satu tersangkanya bernama Kerry Andrianto, anak Reza Khalid yang terkenal Raja Minyak. Akibat Kerry Andrianto ditetapkan sebagai tersangka sampai rumah bapaknya Rizal Khalid digeledah Kejaksaan Agung yang diduga hasil perbuatan korupsinya disimpan di rumah Rizal Khalid dan menemukan sejumlah uang dari hasil korupsi dari Pertamina tersebut. Hanya saja Rizal Khalid tidak bisa menerima tindakan Kejaksaan Agung hanya menetapkan 7 orang tersangka, termasuk Direktur Pertamina Peri Siahaan, Joko Priandono, keponakan mantan Presiden Joko Widodo, dan Kerry Andrianto, anak Reza Khalid. Sedangkan mantan Presiden Joko Widodo tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka. Padahal mantan Presiden Joko Widodo banyak menikmati uang hasil korupsi Pertamina yang diperoleh dari setoran dari ketujuh tersangka tersebut, sehingga dituduh Kejaksaan Agung diskriminatif menetapkan tersangka ketika para direktur Pertamina melakukan korupsi langsung ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Giliran mantan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan korupsi tidak ditetapkan sebagai tersangka yang melanggar asas hukum pidana. Setiap orang melakukan perbuatan korupsi, semua harus dihukum tanpa kecuali. Akibatnya Rizal Khalid tidak bisa menerima tindakan diskriminatif Kejaksaan Agung. Lalu Rizal Khalid menyatakan hasil perbuatan korupsi di Pertamina digunakan untuk kampanye mantan Presiden Joko Widodo tahun 2024. Ada dugaan Presiden Joko Widodo dari hasil korupsi Pertamina digunakan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan berbagai cara dilakukan mantan Presiden Joko Widodo agar nanti dipilih rakyat, antara lain pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang diduga hasil perbuatan korupsi dari Pertamina, dan semua bantuan sosial berupa beras langsung dibagi-bagi di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, melibatkan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar saat itu, merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, turut membagi bantuan sosial berupa beras kepada salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Demikian juga mengikutkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan, membagi-bagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian bantuan sosial berupa beras hanya kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadikan pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan uang negara yang melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankannya, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya Kejaksaan Agung selain menetapkan 7 tersangka selaku Direktur Pertamina
Demikian juga mantan Presiden Joko Widodo ikut menikmati hasil korupsi Pertamina dijadikan juga sebagai tersangka demi terlaksana ketentuan hukum bahwa siapapun yang melakukan perbuatan korupsi harus dihukum tanpa kecuali. Untuk menghilangkan tudingan bahwa Kejaksaan Agung diskriminatif menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.